pemirsa, selamat datang di Beranda Indonesia. Kami menghadirkan berbagai informasi menarik dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia bersama saya Asti Lukita yang akan menemani Anda selama kurang lebih 60 menit ke depan. Langsung saja Anda akan saksikan Beranda Indonesia selengkapnya. Pemirsa, sebanyak 76 calon paskibraka nasional 2025 menjalani latihan gabungan bersama personel TNI dan Polri di lapangan Wiladatika, Cibubur, Jakarta pada Senin pagi. Wakil Kepala BPIP Rima Agristina menyebut latihan pagi ini merupakan yang terakhir kali dilaksanakan di Wiladatika sebelum mereka mulai berlatih di Istana Merdeka. Sebanyak 76 calon anggota Paskibraka Nasional 2026 menjalani latihan gabungan bersama personel TNI dan Polri di kawasan lapangan Wiladatika, Jakarta pada Senin 11 Agustus pagi. Mereka terus melancarkan dan mematangkan persiapan latihan baik fisik, formasi baris berbaris, hingga geladi upacara di lapangan terbuka menjelang pengibaran bendera merah putih di Istana Kepresidenan pada 17 Agustus mendatang. Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Rima Agristina mengatakan, latihan pada pagi ini merupakan yang terakhir dilaksanakan di Wiladatika sebelum para calon paskibraka mulai berlatih di Istana Merdeka. Latihan terakhir hari ini lengkap semuanya, dari mulai adik-adik paskibraka, kemudian peserta upacara dan juga satuan musik serta pas pampres semuanya sudah bergabung. Jadi lengkap mereka yang memang akan bertugas pada tanggal 17 Agustus 2025 nanti. Para calon paskibraka akan menjalani berbagai rangkaian geladi hingga pengukuhan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 13 Agustus. Adapun pada latihan hari ini, peserta mengenakan pakaian putih lengkap dengan atribut. Mereka dibagi menjadi dua tim, di mana tim A bertugas untuk melaksanakan pengibaran bendera merah putih, sementara tim B bertugas menurunkan bendera. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan. Selamat dan juga semangat untuk para calon paskibraka dan semoga lancar hingga nanti hari tanggal 17 Agustus. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Puluhan penyelam menggelar upacara bendera di dalam air di Umbul Ponggok, Kecamatan Polan Harjo, Klaten pada hari Minggu. Dalam kegiatan itu juga dilakukan pembentangan bendera merah putih berukuran raksasa. Upacara bawah air yang rutin digelar ini juga sebagai misi mengenalkan potensi wisata alam Klaten. Memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia, puluhan penyelam dari berbagai wilayah di Soloraya dan Yogyakarta menggelar upacara bawah air di Umbul Ponggok, Klaten, Jawa Tengah pada Minggu 10 Agustus 2025. Pengibaran sang saka merah putih ini diikuti sebanyak 45 penyelam dengan mengenakan baju lurik khas Kabupaten Klaten. Di dalam jernihnya air, petugas upacara dengan hikmat mengibarkan sang saka merah putih berukuran besar. Begitu pula dengan para peserta upacara yang juga harus sambil menahan arus air. Dinginnya air Umbul Ponggok membuat para peserta upacara harus mempersiapkan fisik dengan latihan rutin selama seminggu terakhir. Upacara akhirnya berjalan tanpa ada kendala tertentu, membuat peserta bangga bisa mengikuti acara ini. Tadi kita mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih se-underwater. Rasanya bangga, puas, terharu karena bisa mengibarkan sang saka merah putih di upacara underwater ini. Dan semuanya berjalan dengan lancar dan hikmat. Untuk persiapannya kita latihan seminggu yang lalu. Itu latihan rutin untuk pengibaran bendera merah putih. Selain untuk memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia, upacara bawah air di Umbul Ponggok ini juga mengenalkan daya tarik wisata yang kaya akan keindahan alam Klaten. Yang mana kita memang Umbul Ponggok ini kan ikonnya adalah Umbul Ponggok ya. Jadi kalau ada pengibaran di bawah laut ya, kita di Ponggok ini juga mengadakan kegiatan pengibaran di bawah Umbul Ponggok untuk mengeksplor bahwa keindahan Indonesia, keindahan alam yang ada di Indonesia ini sangat luar biasa, termasuk di Umbul Ponggok ini.
Upacara yang rutin digelar setiap tahun ini dihadiri sebanyak 45 penyelam dari perwakilan mahasiswa, potensi SAR, warga sekitar, dan pengelola tempat wisata. Dari Klaten, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kalau tadi di Klaten, pemirsa, kali ini kita ke daerah lainnya di Jawa Tengah. Sepanjang 3,5 km jalan desa dipasangi lampu-lampu warna-warni berbentuk berbagai ikon bangunan maupun simbol negara yang tidak hanya memperindah suasana malam, tetapi juga menghidupkan perekonomian warga di Desa Kandang, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Menurut Kepala Desa Kandang, Muhtadin, pada minggu lalu tradisi menghias desa dengan lampu hias tahun ini dibuat lebih meriah untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Penampakan jalan Desa Kandang di malam hari yang biasanya gelap dan sepi, kini disulap menjadi destinasi wisata dadakan yang ramai dikunjungi warga. Lebih dari 3,5 km jalan desa dihiasi dengan lampu-lampu hias yang disusun secara kreatif. Uniknya, lampu-lampu tersebut membentuk beragam ikon seperti burung Garuda, Monas, wayang kulit, masjid, hingga simbol-simbol nasional lainnya, dan ada juga menara Eiffel loh pemirsa. Kreasi ini dibuat secara gotong royong oleh warga dengan dana swadaya sebanyak 100 juta rupiah. Antusiasme pun terlihat dari warga, baik itu warga sekitar desa maupun warga dari luar daerah. Kepala Desa Kandang, Muhtadin, pada Minggu malam 10 Agustus 2025 mengungkapkan tradisi menghias desa ini sudah dilakukan rutin setiap tahun saat Agustus. Namun tahun ini dibuat lebih meriah karena memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-80. Hasilnya tak hanya meriah dan menghibur loh, namun aktivitas ekonomi warga jadi meningkat. Sebetulnya ada yang menara Eiffel untuk di RT 14, ada wayang kulit, ada pocong, ada menara Eiffel lagi, ada burung Garuda, masih banyak lagi Mas. Total berapa Pak kira-kira Pak? Ya kira-kira hampir 20-an ikon Mas. Awalnya kan saya lihat ya, kita semua ya lihat di medsos, terus viral. Ini kan termasuknya viral ya. Nah, akhirnya penasaran, terus kita coba. Kemarin sudah sekali pribadi diajak kawan-kawan, ternyata bener ya untuk refreshing lah. Lampu-lampu ini akan terpasang sepanjang bulan Agustus dan menjadi contoh kreatif semangat menyambut Hari Kemerdekaan bisa ditunjukkan dengan cara yang menginspirasi. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, setiap daerah di Indonesia pastinya memiliki tradisi yang berbeda-beda untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Nah, tradisi-tradisi ini pastinya juga bisa meningkatkan pariwisata daerah tersebut hingga meningkatkan ekonomi daerah tersebut juga pemirsa. Dan kita juga masih memiliki banyak informasi menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Beranda Indonesia seusai jeda. Anda kembali menyaksikan Beranda Indonesia pemirsa, dan langsung saja kami akan berikan informasi selanjutnya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Zegara di Istana Merdeka Jakarta pada Senin ini dan mengumumkan deklarasi bersama dalam memperingati 50 tahun hubungan kerjasama kedua negara. Pada kesempatan tersebut, keduanya sepakat memperkuat kerjasama di berbagai bidang, salah satunya ekonomi komprehensif.
Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Peru, Dina Irsilia Boluarte Zegara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 11 Agustus. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia dan pemerintah Peru menandatangani deklarasi bersama untuk memperingati 50 tahun kerjasama kedua negara. Indonesia-Peru sepakat memperkuat kerjasama ekonomi komprehensif atau Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (IP-CEPA). Dalam pernyataan pers bersama, Presiden Prabowo mengatakan perundingan kesepakatan dagang antar negara biasanya memakan waktu bertahun-tahun. Namun perundingan perjanjian kerjasama antara Peru dan Indonesia dapat selesai dalam 14 bulan. Saya menyambut dengan sangat hangat penandatanganan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Peru CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Perjanjian ini akan memperluas akses pasar serta meningkatkan aktivitas perdagangan kedua negara. El CEPA es un testimonio de la determinación de nuestros gobiernos para fomentar un comercio más libre y fortalecer nuestras economías. En nuestro encuentro de noviembre de 2024, prometimos trabajar arduamente en el cierre de la negociación de este acuerdo y lo hemos logrado para beneficio de nuestros empresarios, consumidores y población en general. Kedua negara juga menyepakati kerjasama dalam pemberantasan narkotika yang dianggap membahayakan kedua negara. Selain itu, Indonesia dan Peru juga sepakat memperluas kemitraan di sektor pangan, pertambangan, transisi energi, perikanan, dan pertahanan. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza Cahyasari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Semoga pemirsa, kerjasama antara Indonesia dan juga Peru bisa berlangsung lama dan langgeng, bukan hanya di bidang ekonomi komprehensif saja, namun juga di bidang-bidang lainnya. Dan pemirsa, kali ini kita ke Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan resmi memulai pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG bagi pelajar pada hari Senin ini. Ditemui dalam rangkaian kegiatan CKG bagi pelajar, Wali Kota Tangerang Sahrudin menyebut program ini sekaligus menjadi upaya deteksi dini penyakit pada anak-anak. Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan setempat resmi memulai rangkaian cek kesehatan gratis CKG bagi pelajar pada Senin 11 Agustus. Salah satunya seperti yang berlangsung di SMP Negeri 28 Kota Tangerang. Wali Kota Tangerang Sahrudin yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menjelaskan bahwa program CKG ini menjadi upaya deteksi dini penyakit khususnya pada anak-anak, sehingga penanganan yang tepat dapat segera dilakukan oleh petugas kesehatan. Cek kesehatan gratis ini sebenarnya memang program pemerintah pusat yang harus kita selaraskan di daerah. Kita pastikan CKG ini bisa berjalan. Yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat begitu pentingnya tentang kesehatan, dan kita ingin mengetahui secara dini tentang kesehatan anak-anak untuk mengantisipasi kemungkinan masalah kesehatan di masa depannya. Adapun sejumlah pengecekan kesehatan yang dilakukan kepada para siswa tersebut meliputi cek kebugaran, tekanan darah, berat badan, tinggi badan, kadar gula darah, pemeriksaan mata, tenggorokan, dan telinga. Dengan adanya pengecekan gratis ini, sehingga dan ke depan diharapkan anak-anak pada sehat semua, belajar dengan dengan nyaman. Terus lagi kalau ada yang sakit segera ditindaklanjuti oleh minimal sekolah kepada puskesmas yang terdekat. Berdasarkan hasil pemeriksaan di sekolah tersebut, ada sejumlah kasus yang terdeteksi yakni karies gigi atau gigi berlubang. Selanjutnya, petugas pemeriksaan memberikan rekomendasi kepada pihak puskesmas agar siswa terkait mendapatkan penanganan yang tepat terhadap penyakitnya. Dari Kota Tangerang, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Selanjutnya kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Dalam memperingati Hari Konservasi Alam Nasional, sejumlah 2.000 tukik atau anak
penyu dilepas liarkan di Pantai Modangan, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang pada hari Minggu lalu. Pelepas liaran ini guna terjaganya ekosistem laut di pesisir pantai selatan Kabupaten Malang. Guna terjaganya ekosistem laut di pesisir pantai di selatan Kabupaten Malang, Jawa Timur, ribuan tukik atau anak penyu dilepas liarkan di Pantai Modangan, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang pada Minggu 10 Agustus. Pelepas liaran tukik digelar sekaligus dalam rangka Hari Konservasi Alam Nasional serta memperingati Hari ke-80 Kemerdekaan RI. 2.000 tukik yang dilepas liarkan berasal dari anak penyu-penyu liar yang biasa bertelur di sekitar Pantai Modangan. Satu persatu tukik-tukik ini secara bergantian berjalan menuju bibir laut. Ombak laut sesekali menyapu pantai dan membawa tukik-tukik ini ke laut lepas. Pelepas liaran tukik bertujuan untuk menjaga habitat dan populasi tukik dari berbagai ancaman yang ada. Di tengah pertumbuhan pariwisata yang saat ini terus dikembangkan di wilayah selatan Kabupaten Malang. Berdasarkan data di wilayah konservasi, saat ini tercatat ada sebanyak 3 spesies penyu yang masih bertelur di garis Pantai Modangan ini, yakni jenis penyu hijau, penyu belimbing, penyu lekang. Untuk itu para pelaku konservasi penyu membangun tempat konservasi di Pantai Modangan, selain juga berada di Pantai Bajual Mati. Menurut Sutari, Ketua Bajual Mati Sea Turtle Conservation, tukik yang dilepas liarkan berusia 3-30 hari. Pelepas liaran ini sengaja dilakukan pada sore hari dan di bibir pantai karena untuk merekam memori tukik yang nantinya akan kembali 15 tahun lagi serta menjaga tukik dari mangsa predator. Kayak koordinatnya seperti ini biar merekam, tak boleh dilepaskan di air karena tukik nanti instingnya ini bagus. Beberapa tahun yang akan datang, 15 tahun akan datang itu mengingat rekamannya. Jadi kembali lagi ke sini. Sore hari pastinya nggak dimakan predator, bisa cepat adaptasi. Dan juga kalau siang hari banyak predator ikan besar, sehingga dengan mengambang itu mengundang predator intinya ya. Sementara itu untuk mendukung pelestarian penyu, Pertamina Patraniaga Jatim Balinus memberikan bantuan untuk sarana dan prasarana konservasi tukik di kawasan Pantai Modangan. Diharapkan dengan sarana dan prasarana yang memadai serta pelatihan yang terus dilakukan, rasio kegagalan penetasan tukik semakin menurun. Tidak semua jenis tukik itu ada di negara lain gitu ya. Khususnya kita kalau dilihat potensi ini kan menjadi kebanggaan tersendiri. Dan tadi pelatihan pola-pola penetasan yang lebih kecil rasio kegagalannya itu tentunya akan semakin membuat program konservasi ini semakin bagus, semakin tinggi jumlah penetasan dan lepas liaran kembalinya ke laut gitu ya. Itu menjadi kunci sendiri sebagai program yang berkelanjutan. Setiap tahun, rata-rata 15.000 tukik dilepas liarkan di sejumlah pantai di Kabupaten Malang. Pelepas liaran ini juga sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap keberadaan hewan yang dilindungi. Dari Malang, Jawa Timur, Ahmad Saif Hajarani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Jangan beranjak kemana-mana pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya seusai jeda berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Beranda Indonesia. Beranda Indonesia kembali hadir dengan informasi lainnya pemirsa. Pemerintah meresmikan layanan Bank Emas tahun ini untuk memaksimalkan potensi emas dalam negeri. PT Pegadaian jadi salah satu lembaga keuangan yang memperoleh izin menjalankan bank emas dan telah membukukan kinerja cemerlang dalam rentang beberapa bulan operasionalisasi layanan tersebut. Indonesia masuk dalam 10 besar negara penghasil emas dan pemilik cadangan emas terbesar di dunia. Data US Geological Survey mencatat, Indonesia mempunyai cadangan emas sebanyak 2.600 ton.
tak hanya bisa memaksimalkan cadangan emas yang ada di kandungan bumi, Kementerian BUMN mendata emas beredar di masyarakat per Februari 2025 mencapai 1.800 ton yang bisa menjadi potensi besar pengembangan emas nasional. Oleh karenanya, pemerintah pada Februari 2025 membentuk Bank Emas atau Kegiatan Usaha Belian. PT Pegadaian menjadi salah satu lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk menjalankan layanan Bank Emas. 4 produk layanan Bank Emas milik PT Pegadaian menorehkan angka yang cukup gemilang. Per 30 April 2025, deposito emas berhasil menarik 31.000 nasabah dengan saldo 1,1 ton. Pinjaman modal kerja emas tercatat 150 kg atau setara 233 miliar rupiah. Perdagangan emas membukukan transaksi 1,2 ton atau senilai 2 triliun rupiah. Serta jasa titipan emas korporasi mencapai 2,9 ton. Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Elvi Rofikatul Hidayah menekankan bahwa keamanan dan kenyamanan customer menjadi keutamaan pelayanan PT Pegadaian, termasuk dengan melibatkan lembaga lain dalam pemeriksaan serta menggandeng pihak asuransi dalam setiap layanan penitipan emas di lembaga BUMN tersebut. Layanan Bank Emas PT Pegadaian pun digadang-gadang membawa transformasi bagi korporasi untuk mengemaskan Indonesia. Sebelumnya emas itu hanya disimpan, masyarakat hanya mendapatkan capital gain dari kenaikan harga emas dari awal beli berapa menjadi berapa. Tapi dengan adanya services ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, selain capital gain juga mendapatkan benefit atas imbal hasil karena diperoleh izin untuk dimonetasi melalui perdagangan atau melalui pinjaman. Ini menjadi value added bagi masyarakat. Yang kedua, bagi masyarakat bisa memilih lembaga keuangan yang lain yang akan nanti memberikan servis. Nur Hidayah, Ketua Program Studi Doktor Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sekaligus Kepala Center for Syariah Economic Development INDEF, mengungkapkan bahwa Bank Emas menjadi strategi yang potensial untuk menstabilkan sistem perekonomian. Kehadiran Bank Emas juga menciptakan diversifikasi instrumen keuangan yang bisa diakses masyarakat. Ia turut mengingatkan masyarakat untuk menyesuaikan layanan produk yang dipilih dengan profil risiko dan kebutuhan. Ya, bagi nasabah yang memang memerlukan dana liquid, tentu saja tabungan emas bisa menawarkan pilihan instrumen keuangan yang bisa memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek. Tetapi kalau misalnya memang kebutuhan investasi untuk jangka menengah, mungkin deposito emas itu juga menawarkan pilihan yang cukup fleksibel, dalam artian kita berinvestasi untuk tenor waktu tertentu dan nanti seiring waktu kita akan mendapatkan return dari deposito emas kita. Produk deposito bisa diakses secara daring melalui Pegadaian digital. Sedangkan 3 produk Belian lainnya dapat dilakukan dengan mendatangi langsung kantor pusat Pegadaian. PT Pegadaian menargetkan bisa membukukan 25 ton emas di akhir tahun 2025 dalam layanan Belian Bank. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Gunawan Wibisono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Layanan tadi pastinya cocok untuk Anda yang suka berinvestasi pada emas, pemirsa. Nah, pemirsa, kali ini kita ke Jember untuk melihat Jember Fashion Carnival atau JFC yang digelar mulai 8 hingga 10 Agustus dengan mengusung tema evolusi. Kembali masuk dalam Top 10 Karisma Event Nusantara atau KEN, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Hal ini karena JFC dinilai telah mampu meningkatkan pergerakan ekonomi dan pariwisata daerah. Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur pun sudah mempersiapkan sejak dini gelaran JFC 2026 lebih spektakuler agar terus menjadi pusat perhatian nasional dan internasional. Inilah puncak pagelaran Jember Fashion Carnival atau JFC.
yang mengusung tema evolusi. Diadakan di kawasan alun-alun kota Jember, Jawa Timur pada Minggu 10 Agustus 2025. Karnaval busana-busana unik karya putra-putri Jember yang dipadukan dengan tarian tradisional dan budaya bangsa ini merupakan gelaran yang ke-23. Pada tahun 2025 ini, JFC kembali masuk top 10 Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata Indonesia. Karena dinilai mampu menjadi magnet pariwisata dan mampu meningkatkan pergerakan ekonomi daerah, yang diharapkan juga mampu melahirkan acara besar lainnya di Jember. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Jember sudah mempersiapkan menggelar JFC 2026 lebih spektakuler, agar terus menjadi pusat perhatian dunia, sehingga kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara ke Jember terus meningkat. Jadi Karisma Event Nusantara ini adalah satu platform dari Kementerian Pariwisata yang mengkurasi event-event yang dirancang dibuat oleh pemerintah daerah maupun juga oleh swasta yang bermuatan kearifan lokal. Jadi menonjolkan apa yang menjadi kelebihan satu daerah. Inilah yang kemudian kami dorong agar meningkatkan pergerakan wisatawan, kemudian terjadinya perputaran ekonomi daerah menjadi salah satu daya tarik wisata. Tentu tidak hanya puas ini, tahun depan harus lebih besar, apalagi 17 Agustus kita akan ada penerbangan dari Jakarta ke Jember. Maka saya tadi dapat petuah dari beliau bahwa pariwisata yang maju, infrastrukturnya juga harus disiapkan. Maka bandara akan segera kami hidupkan, mudah-mudahan tahun depan JFC lebih besar. Pada Grand Jember Fashion Carnival 2025 ini, sebanyak 10 defile ditampilkan, yakni defile anatomi, botanika, alograf, Nil Enigma, Great Wall of China, Nias, Pinisi, dan 3 defile lainnya. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara mewartakan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Perlombaan pacuan kuda menjadi agenda tetap pemerintah Kabupaten Kupang. Hal itu disampaikan Bupati Kupang, Yosef Lede, pada puncak lomba pacuan kuda yang memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia di lapangan pacuan kuda Gelora Livu Batu, Kabupaten Kupang. Puncak lomba pacuan kuda dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI digelar di lapangan pacuan kuda Gelora Livu Batu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Minggu 10 Agustus. Perlombaan yang dilaksanakan sejak Kamis 7 Agustus ini merupakan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kupang dan Kepolisian Daerah Polda NTT. Bupati Kupang, Yosef Lede, mengatakan setelah 6 tahun vakum, lomba pacuan kuda akan masuk dalam agenda tetap Pemkab dan diselenggarakan sebanyak 3 kali dalam setahun. Selain untuk mendukung olahraga berkuda, lomba ini diharapkan dapat mempromosikan Kabupaten Kupang sebagai destinasi wisata olahraga dan budaya, serta menggerakkan roda perekonomian setempat melalui pelaku UMKM. Di bawah pemerintahan saya dan Ibu Wakil ini akan menjadi agenda tetap yang 1 tahun akan dibuat 3 kali. Ya, karena ini juga sebenarnya pesta rakyat sebenarnya. Bagaimana kita lihat rakyat begitu antusiasme terhadap kegiatan ini. Ya, bagaimana pecinta kuda sudah mulai termotivasi untuk kembali untuk ikut terlibat dalam pacuan kali ini. Ya, dan ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah sehingga ini menjadi agenda tetap pemerintah untuk dilaksanakan setiap tahun. Sebanyak 173 ekor kuda dipertandingkan dalam sejumlah kelas, di antaranya Lokal C, Lokal B, Lokal A, Kelas D, Kelas C, Kelas B, Kelas A, dan Kelas A Super. Peserta perlombaan merupakan perwakilan daerah, di antaranya dari Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Belu, Malaka, Rotendao, Nagekeo, Ngada, dan negara Timor Leste. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Johannes Fiandinando, Kantor Berita Antara, mewartakan. Beranda Indonesia akan kembali dengan informasi lainnya, pemirsa, seusai jeda berikut ini.
Beranda Indonesia kembali dengan informasi lainnya. Pemirsa, tercatat sebanyak 822 industri kecil sektor makanan dan minuman telah terverifikasi dalam pengajuan fasilitas sertifikasi halal gratis. Sejak 2021, Kemenperin Indonesia Halal Industry Awards atau IHIA sebagai upaya mempromosikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk industri halal. IHIA memberikan apresiasi kepada setiap pihak dalam rantai industri halal yang mendukung dan aktif mengakselerasi perkembangan serta pemberdayaan industri halal nasional. Ini menunjukkan bahwa perannya sertifikasi halal mungkin dalam upaya kita menghalau produk impor ini salah satu instrumen yang boleh kita kategorikan sebagai smart regulation. Indonesia masih menjadi konsumen produk halal. Kenapa tidak kita menjadi produsen produk halal dunia? Dan tentunya ini sejalan juga dengan program Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran untuk mengembangkan ekonomi Indonesia sebesar 8% di tahun 2025. Dalam 5 tahun terakhir, sebenarnya pertumbuhan ekonomi syariah secara umum dan industri halal secara khusus itu meningkat. Artinya dari tahun 2019, 20 hingga 2024 itu ada peningkatan rata-rata pertumbuhan halal value chain itu sekitar 4,5 hingga 5,3% atau sekitar 5% lah kita ambil begitu. Jadi pertumbuhan itu sebenarnya sangat baik. Yang ini juga kita lihat lebih detail, misalnya dari tingkat ekspor itu juga meningkat, tingkat produksi produk-produk halal itu juga meningkat karena memang ditopang oleh jumlah penduduk muslim yang besar, kemudian juga kekuatan kelas menengah dan kelas atas yang juga kuat mengkonsumsi produk-produk halal. Itu semua yang membuat peningkatan industri halal dalam beberapa tahun ke belakang. Ya, meskipun tadi dalam beberapa tahun terakhir sudah ada pertumbuhan dari industri halal ini sendiri, namun potensinya belum tergali lebih dalam karena kita bisa lihat bahwa eksportir produk halal terbesar di dunia itu dari Cina, dari India, dan dari Brazil dengan nilai 31 miliar US dollar, 26 US dollar, 20 miliar US dollar. Sementara Indonesia jauh di bawahnya, itu hanya sekitar 13 miliar US dollar pada tahun lalu. Yang mana sebenarnya Indonesia sebenarnya punya potensi untuk bisa mengekspor produk-produk halal setidak-tidaknya ke negara-negara OIC atau Organization of Islamic Countries lainnya. Ya, yang pertama adalah integrasi halal value chain. Jadi memang sudah ada pertumbuhan rata-rata sekitar 5% halal value chain ini, namun ketika dikaitkan dengan global value chain di tingkat global itu belum begitu tersambung. Nah, artinya ketika misalnya Indonesia ingin meningkatkan ekspornya ke luar negeri begitu, itu harus tersambung tadi dengan negara-negara dari Cina, India ataupun negara-negara OIC lainnya, sehingga ketika tersambung dengan halal value chain dengan global value chain ini, maka tadi bisa mendorong ekspor halal value chain yang lebih besar lagi ke depannya.
PPIH, Pusat Pemberdayaan Industri Halal. Kalau kita garis bawahi ada kata pemberdayaan. Pemberdayaan artinya kita memberdayakan dari yang belum berdaya menjadi berdaya saing. Jadi bagaimana industri halal tersebut bisa berdaya saing? Misalkan yang belum bisa ekspor jadi ekspor. Ya, misalkan lagi yang belum punya pabrik masih maklun atau masih ngesup, itu bisa bikin pabrik kalau dia ada demand. Nah, kita dorong. Nanti yang belum punya bersertifikat, kita dorong untuk bisa bersertifikat. Nah, kalau sudah bersertifikat, bagaimana dia bisa perluasan akses pasar? Tidak. Jadi tidak hanya ekspor, perluasan akses pasar dalam negeri, masuk ke marketplace, dan sebagainya. Kami melakukan sertifikasi. Dari 2021 sampai 2024 sudah melakukan sertifikasi produk industri halal. Kemudian kami juga melakukan promosi dan pameran. Kita berharap bahwa nanti tiap tahun akan kita selenggarakan. Nah, produk dari industri tadi bisa kita pamerkan di sana. Kita undang buyer dari luar negeri dan sebagainya. Percepatan yang kita lakukan, para IKM tadi kita dorong untuk mendaftar di SINAS. Kita kenalkan saat ini Kementerian Perindustrian ada namanya Sistem Informasi Industri Nasional. Dengan harapan kalau mereka masuk ke SINAS, kita tahu berapa sih industri yang sebenarnya potensinya apa, kemampuannya apa. Setelah itu nanti dari sana kita bisa memberikan fasilitasi sertifikasi melalui Si Halal BPJPH. Nah, kalau masuk ke SINAS, selain sertifikasi nanti kami akan bisa memberikan benefit-benefit lain karena tercatat di sistem informasi industri tadi. Dari jumlah unit usaha yang besar tersebut pastinya juga mampu menyerap lapangan kerja tenaga kerja yang luas. Kalau data dari 99,7% tersebut tuh mampu menyerap tenaga kerja hampir 66%. Nah, jadi dengan kita memberlakukan ataupun IKM pangan kita terutama mempunyai sertifikat halal, pastikan dia bisa meningkatkan daya saingnya terutama terhadap produk lain yang belum memiliki sertifikasi. Ini menunjukkan bahwa perannya sertifikasi halal mungkin dalam upaya kita menghalau produk impor ini salah satu instrumen yang boleh kita kategorikan sebagai smart regulation. Kementerian Perindustrian juga sudah punya kawasan industri halal. Nah, ini memudahkan industri kecil menengah yang berlokasi di kawasan industri halal untuk memenuhi persyaratan itu. Kami juga sudah menetapkan 3 kawasan industri yang ditetapkan sebagai kawasan industri halal. Itu juga sebagai sebagai promosi untuk kawasan itu juga diminati oleh tenan sebenarnya, Mbak. Bintan Inti Halal Hub adalah satu klaster ya dari kawasan kita yang untuk mendukung industri halal. Kita melihat ya industri ini sangat menjanjikan ke depannya. Jadi intinya kita itu selalu memberikan jaminan-jaminan terkait kemudahan untuk investasi ini ke depannya. Informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa seusai jeda berikut ini.
Kami hadirkan informasi lainnya di Beranda Indonesia pemirsa, kali ini dari Provinsi Kepulauan Riau, yang mana pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meraih penghargaan kategori dukungan program halal terbaik Best Halal Program Support IHYA 2024 untuk kali kedua. Kawasan industri Lobam, Kabupaten Bintan yang dikelola PT Bintan Inti Industrial Estate atau BIIE memiliki klaster industri Bintan Inti Halal Hub. Klaster ini memiliki rantai nilai dari pertanian dan budidaya perikanan hingga memproduksi bahan baku untuk perusahaan pengolahan makanan, didukung oleh pengemasan, rantai dingin, dan logistik. Kita melihat bahwa hari ini potensi yang sangat besar di sektor industri itu salah satunya adalah industri halal, ya kan? Kita tahu hari ini masyarakat dunia itu sudah sangat aware dengan produk-produk halal, ya kan? Pengennya makan yang higienis, makan yang sehat, ya kan? Kosmetik yang sehat, ya kan? Pakaian, alas kaki dan semuanya itu orientasinya ingin yang sehat, dan itu produk-produk itu ada di halal. Hari ini konsumen dunia tidak hanya warga muslim tetapi juga yang non muslim sudah memiliki awareness ke arah sana, sehingga produk-produk halal itu akan dicari oleh market global. Nah, hari ini maaf cakap, mohon izin, Indonesia masih menjadi konsumen produk halal. Kenapa tidak kita menjadi produsen produk halal dunia? Nah, Kepri mungkin sebagai salah satu champion, karena tadi industri tumbuh dan berkembang di Kepri, ingin menjadi salah satu pioner untuk mengembangkan industri halal di Indonesia. Cerita terkait dengan halal itu dari hulu ke hilirnya itu berorientasi halal, ya. Mulai dari bahan bakunya, kemudian prosesnya, ya kan, yang akhirnya kemudian menciptakan produknya adalah produk yang halal. Jadi itulah jaminan yang kita berikan kepada konsumen, ya kan, sebagai pengguna, bahwa ini produk sudah diproses dari hulu ke hilirnya berbasis standar halal. Yang itu menjamin higienitas, kesehatan, ya kan, yang berorientasi halal dan sehat. Kita ada beberapa produk yang akan kita buat seperti kosmetik, kemudian makanan, minuman, kemudian pakaian yang tentunya ini akan menjadi pasar sendiri di dalam produksi halal. Kemudian kita juga sudah mempunyai satu sistem manajemen halal, kemudian kita juga infrastruktur seperti air juga halal, kemudian kita menyediakan pelabuhan untuk ekspor juga. Itu sudah terintegrasi dengan halal. Untuk yang halal kita juga sudah mempunyai tiga company, ya. Itu kira-kira investasinya sekitar 50 juta dolar. Indonesia ini produknya kita kirim ke Jerman, dan sekarang ini sedang ada kontrak dengan Cina untuk mengirim satu produk santan kelapa yang nantinya akan dibuat untuk campuran. Jadi di area sini adalah bebas PPN,
bebas biaya masuk, kemudian bebas barang mewah. Jadi keuntungan yang akan didapat dari inspektor antara lain bahwa di kawasan FCZ ini kita mempunyai benefit, terutama untuk ekspor, impor, karena kita mendapatkan PPNBM, kemudian PPN-nya ditangguhkan, kemudian satu lagi adalah untuk barang mewahnya. Jadi memang khusus kawasan ini adalah kawasan untuk produksi ekspor. Jadi kalau investor yang ingin menanamkan di sini silahkan, karena ini adalah khusus untuk produksi ekspor. Kita juga mempunyai one stop service. Jadi kalau investor datang, tinggal datang, kemudian bicara dengan kita, nanti kita urusi semua, termasuk dari notarisnya, kemudian izin impornya, izin ekspornya, dan tenaga kerja. Itu yang kita menjadi nilai plus. Kita melihat industri ini sangat menjanjikan ke depannya. Jadi intinya kita itu selalu memberikan jaminan-jaminan terkait kemudahan untuk investasi ini ke depannya. Kalau kita bicara untuk mendukung ini semua, ya selain relaksasi dan kemudahan itu, kalau untuk di luar itu seperti UMKM, semua kita ada program untuk bantuan sertifikasi halal, kemudian juga bantuan-bantuan lah yang memang mendukung ini semua bisa berjalan dengan baik. Kalau di Bintan sendiri untuk realisasi ini kan sudah di angka 2 digit ya, 28 triliun. Nah itu kurang lebih bisa mungkin target kita 12% lah peningkatannya di tahun berikutnya. Ya tentu kita berharap ke depannya ini bisa semakin luas lagi ya, semakin baik, semakin banyak, dan tentunya menyerap tenaga kerja lokal juga semakin banyak lagi. Karena kalau kita bicara ingin mengurangi tingkat pengangguran terbuka, kita harus datangkan investasi sebanyak-banyaknya. Konsepnya itu adalah kita ingin kita mempunyai satu visi dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia ingin menjadi Indonesia sebagai pusat global halal dunia. Bahwasanya kita harus menyediakan lokasi antara barang halal, lalu uncertain atau biasa kita sebut dengan syubhat yang belum jelas halalnya ataupun haramnya, dan yang terakhir non halal. Cuman kebetulan di perusahaan kita saat ini, untuk yang di site ini, kita tidak menyimpan barang non halal. Jangan beranjak kemana-mana pemirsa, Beranda Indonesia akan kembali dengan informasi lainnya seusai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa karena Anda masih bersama kami di Beranda Indonesia. Pemirsa, kawasan industri halal
atau KIH, Sidoarjo merupakan kawasan industri halal pertama dan terbesar di Indonesia. Salah satu KIH yang telah beroperasi di sini adalah kawasan Industri Halal Industrial Park Sidoarjo atau HIPS. Sejak 2020, KIH ini berhasil mempertahankan gelar Best Halal Industrial Estate atau KIH terbaik dalam IHYA Kemenperin. Kawasan ini diproyeksikan menjadi kawasan ekonomi khusus industri halal Sidoarjo untuk mewujudkan Indonesia sebagai global halal hub. Kawasan industri halal ini itu menjadi simbol ya bahwa Jawa Timur memang yang pertama sebagai provinsi yang memang mayoritas dengan penduduk muslimnya, dan juga kita akan betul-betul memasifkan bahwa industri halal itu menjadi sesuatu yang sangat strategis ya. Potensi sangat besar di sini. Kami punya harapan bahwa dengan dibangunnya kawasan ini dan diresmikan nanti, maka akan terkoneksi dengan subsistem dari ekosistem industri halal, baik dari bahan baku maupun industri turunan. Kami telah berdiri di tahun 2020, tepatnya di bulan Oktober di tahun 2020 setelah ditetapkan kami sebagai salah satu kawasan industri halal di Indonesia. Kami pun berawal dari existing kita mempunyai kawasan industri yang namanya Safe and Lock. Konsepnya itu adalah kita ingin kita mempunyai satu visi dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia ingin menjadi Indonesia sebagai pusat global halal dunia. Karena kalau kita tahu Indonesia memiliki populasi muslim kedua terbesar di dunia. Awal kita mulai kawasan industri halal Sidoarjo ini atau HIPS itu dengan dibantunya Bu Gubernur Khofifah. Jadi Bu Gubernur kami yang Bu Gubernur Jawa Timur. Jadi kita membuat konsep memindahkan industri rumah ke dalam kawasan industri. Jadi sejalan dengan target pemerintah pada waktu itu dan juga Ibu Gubernur untuk meningkatkan kelas UMKM dari kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar. Prospek di kawasan halal ini saya rasa cukup bagus sih, karena melihat dari pengembangan perusahaan kita yang kapasitas produksinya terus bertambah seperti itu. Dari mulai awalnya masih satu blok mengembang dari beberapa blok, yang pasti kapasitas perusahaan kita bertambah, kapasitas tonasinya seperti itu untuk per hari. Di perusahaan kami untuk aspek halalnya sudah kita penuhi, baik dari sertifikasinya maupun tahap produksinya. Yang jelas kita produksi tanpa bahan campuran yang diharamkan seperti itu. Kita nggak ada bahan kimia, karena di sini prosesnya cukup natural, cukup di fillet dan juga pembekuannya seperti itu. Pembekuan di cold storage saja tanpa bahan pengawet yang lain. Di sini kita sharing facility ya Pak ya. Untuk pergudangan halal sifatnya sharing facility, artinya yang utama unsurnya dalam pergudangan adalah penataan dari peletakan barang. Bahwasanya kita harus menyediakan lokasi antara barang halal
lalu uncertain atau biasa kita sebut dengan syubhat yang belum jelas halalnya ataupun haramnya, dan yang terakhir non halal. Cuman kebetulan di perusahaan kita saat ini, untuk yang di site ini kita tidak menyimpan barang non halal. Namun tentu kita tetap harus mengikuti sesuai SOP yang telah kita lakukan. Kita harus sediakan 3 tempat untuk pemisahannya, yaitu barang halal, barang non halal maupun uncertain. Tentunya kita mempunyai satu visi dan misi dengan pemerintah Indonesia menjadi Indonesia sebagai pusat global halal dunia. Dan kita pun juga tentu dengan adanya KEK kita yakin bisa menggait investor-investor asing ini masuk dengan investasi yang kita janjikan 97 triliun. Dan tentunya ini sejalan juga dengan program Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Bapak Gibran untuk mengembangkan ekonomi Indonesia sebesar 8% di tahun 2025. Kita harus saling kolaborasi kan. Jadi sekarang zamannya kolaborasi, bukan menjadi saingan ya kan. Kita karena saingannya ini bukan lokal, kita saingan dengan negara-negara lain. Pemirsa, karena sudah 60 menit bersama kami dan informasi tadi menutup Beranda Indonesia untuk hari ini. Besok kami akan kembali di jam yang sama, jam 8 hingga 9 malam, pastinya hanya di Jawa Post TV. Saya Aslukita pamit undur diri, sampai jumpa besok.